Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon kurma. Ia akan berkembang seperti pohon aras di Libanon. Tuhan menginginkan saudara tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Tegak, lurus, ke atas, menjulang. Tuhan ingin 2019 dan sebelumnya, 2020 engkau bertumbuh lebih daripada di sana. Dan oleh anugerah kita sudah jadi orang yang dibenarkan. Mazmur 92 ayat 13 tadi, orang benar akan tumbuh. Orang benar. Siapa di sini orang benar? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, orang benar. Katakan bersama saya orang benar. 1, 2, 3. Saudara disebut orang benar bukan karena perbuatan. Bukan karena perbuatan saudara, tetapi karena perbuatan Yesus. Kau orang berdosa, upah dosa mati, engkau terkutuk, saudara nggak bisa menyelamatkan diri, lalu Yesus mati di atas kayu salib, perbuatan Yesus itulah yang membenarkanmu. Semua kutuk dosamu ditanggung olehnya, dan kebenaran Yesus dikenakan kepada kita, sehingga kita menjadi orang benar, bukan karena perbuatan. Tapi karena perbuatan Yesus, bukan karena perbuatan kita. Padahal Yesaya berkata, perbuatan benar manusia itu seperti kain pembalut wanita yang bekas dipakai. Dalam teks bahasa Ibrani-nya. Kalau dengan perbuatan benar manusia, orang bisa layak masuk surga, Yesus tak perlu mati. Tetapi karena perbuatan benar manusia enggak cukup untuk orang masuk surga, Yesus mati. Sehingga saya, saudara, dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu masih dikejar lagi. Iya, tapi Yesus mati kan membenarkan kita. Tetapi kita mesti tambah dengan perbuatan benar kita. Kalau sampai perbuatan benar Yesus nggak cukup, lalu ditambah perbuatan benar saudara, maka Yesus tidak boleh dong berkata, sudah selesai. Penebusanku, penyelamatanku, karyaku sudah selesai untuk memindahkanmu dari maut kepada hidup, dari neraka kepada surga. Yesus sudah berkata, sudah selesai. Jadi saudara orang benar karena perbuatan Yesus, bukan karena perbuatanmu. Dan itu adalah anugerah kita telah dibenarkan. Lalu boleh hidup sembarangan? Oh tidak. Setelah engkau dibenarkan oleh anugerah, anugerah itu mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi bukan kebenaran itu yang membuat kau masuk surga. Tetapi kebenaran Yesus yang membuat kau masuk surga. Roma pasal 3 ayat 20 berkata begini, tidak seorang pun manusia dapat dibenarkan di hadapan Elohim dengan melakukan hukum Taurat. Enggak ada. Orang taat hukum Taurat lalu jadi benar, itu tidak ada. Enggak ada. Karena tidak ada yang bisa lakukan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi tidak seorang pun manusia dapat dibenarkan di hadapan Elohim dengan melakukan hukum Taurat. Sebab justru oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Ayat 24. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara apa? Katakan dengan keras. Cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Melalui perbuatan Yesus. Jadi saudara jadi orang benar itu bukan karena perbuatanmu. Tetapi perbuatan Yesus. Katakan amin. Jadi saudara menjadi benar itu tanpa melakukan hukum Taurat. Saudara diselamatkan itu karena anugerah. Dibenarkan karena anugerah. Kekristenan sejati. Tuhan yang mencari manusia, perbuatan Yesus yang memberi kebenaran kepada manusia. Manusia mencari Tuhan bisa gagal dan total gagal, tapi Tuhan cari saudara pasti ketemu, dibenarkan, diselamatkan, hidup kekal selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuhlah dalam anugerah, dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya.
Jadi disuruh tumbuh dalam dua hal. Tumbuh dalam anugerah, bukan tumbuh belajar Taurat. Dan tumbuh dalam pengenalan, pengetahuan akan Yesus yang adalah Tuhanmu, Juru Selamatmu. Banyak orang yang masih tidak paham tentang Yesus. Banyak sekali. Disuruh untuk bertumbuh tahun 2020, bertumbuh dalam anugerah, belajar lagi tentang anugerah, belajar lagi tentang Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga adalah tunggu. Mazmur 1 ayat 3 berkata begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya kapan? Pada musimnya. Jadi tunggu sampai musimnya, sampai buah itu ada waktunya sendiri-sendiri. Engkau berbuah, itu si A, si B, si C tidak sama. Tuhan kita bukan komunis. Kalau memberi hadiah sepeda semua. Tidak. Jadi saudara jangan iri. Kalau misalnya tetangga, loh kok dia sudah berbuah ya? Sudah ada pekerjaannya, sudah berhasil ya? Kok saya belum ya? Katakan kepada dirimu, tunggu. Kadang memang kita bisa cemburu sih, bisa iri. Yang berikutnya adalah tuai. Amsal pasal 22 ayat 8 berkata, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Pasti akan menuai waktunya. Tetapi kalau sudah perhatikan ini, menuai, siapa menabur kecurangan menuai bencana, bencananya itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dulu kita ini hidup dalam dosa, kita ini menuai kutuk, kematian, ditanggung oleh Dia. Kita dijadikan warga surga, ciptaan baru, in Christ. Lalu di dalam in Christ, ciptaan baru, warga surga di bumi, bisa berbuat salah toh. Kalau kita menabur baik, kita menuai. Kalau kita menabur buruk, kita juga menuai. Tetapi tuaian itu bukan dari Tuhan. Kalau engkau menabur buruk, engkau menuai, itu konsekuensi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kau warga surga, engkau melakukan yang curang, misal, kau jualan curang terus, tidak akan dipercaya oleh pelanggan. Kau bekerja curang, tidak akan dipercaya oleh partner kerja. Kau bekerja curang, tidak akan dipercaya oleh majikan. Sekarang itu susah untuk orang dapat dipercaya. Tetapi kalau dicari, ketemu di IAS, semua ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Orang yang menabur kecurangan menuai bencana. Hosea pasal 8 ayat 7 berkata, sebab mereka telah menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Kadang-kadang kalimat-kalimat di Bible itu menjadi tagline dipakai di luar. Menabur angin, menuai badai. Ternyata itu dari Hosea. Sebab itu pelajaran buat kita. Siapapun saudara, jangan menabur angin. Pasti ada konsekuensi. Dan kalau engkau sudah menabur kebaikan, jangan lelah. Di Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah lelah dalam berbuat kebaikan. Karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Terus berbuat kebaikan. Bukan berbuat kebaikan supaya benar, bukan berbuat kebaikan supaya selamat, bukan. Saudara selamat karena perbuatan Yesus, bukan karena perbuatanmu. Engkau berbuat kebaikan karena anugerah itu mendidikmu untuk berbuat kebaikan. Dan ketika engkau berbuat kebaikan, ada konsekuensi tuaian yang baik. Secara horizontal. Teruslah berbuat kebaikan. Yang terakhir, yang kelima, takjub.
Saya imani saudara, tahun ini jemaat YHS Palangkaraya dibuat takjub oleh Tuhan. Karena apa? Mazmur 126 ayat 2. Maka mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi mereka. Karena perkara-perkara besar Yahweh lakukan atas kita. Kita terpana, kita takjub. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Itulah sebabnya kita bersukacita, dibuat takjub oleh Tuhan. Ayat terakhir, Yeremia 12 ayat 2. Perhatikan ini saudara. Sebetulnya ini teguran dari Tuhan kepada Israel. Engkau menanam mereka. Jadi Tuhan sebetulnya yang nanam. Jadi bukan saudara yang memilih tempat ini. Bukan engkau yang memilih Yesus dari antara Hindu, Buddha, Konghucu, Muslim. Bukan. Tetapi Yesus yang memilih saudara supaya engkau tertanam di sini. Engkau menanam mereka. Jadi Tuhan yang menanam. Ya, mereka berakar. Tuhan yang membuat engkau berakar, enggak goyang. Mereka bertumbuh, Tuhan membuatmu bertumbuh dalam anugerah pengenalan akan Yesus. Bahkan mereka berbuah. Tuhan membuatmu berbuah. Terus engkau selalu ada di mulut mereka tetapi jauh dari pikiran mereka. Tuhan menegur. Tapi dari teguran ini kan kita bisa dapatkan nasihat baik. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Buah yang tetap itu apa sih? Satu kata, jiwa. Jadi buah yang kekal adalah jiwa. Pokok dan kita ranting. Pokoknya itu kepengen berbuah melalui ranting. Dan target daripada Bapa menjadi manusia Yesus adalah jiwa. Pokoknya itu. Maka rantingnya mesti berbuah jiwa. Puji Tuhan, engkau berbuah pemulihan, berbuah keberhasilan, berbuah kebahagiaan, berbuah finansial. Puji Tuhan, lipat ganda. Puji Tuhan. Tetapi jangan lupa, ada buah yang kekal, jiwa. Kau bawa. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika
Jamah setiap kami yang memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan kelegaan. Kaulah gunung batu keselamatan kami. Kaulah tempat pelarian kami. Kaulah pertolongan hidup kami, Yesus. Oralawa sikiralawa lalawa syararalawa lalawa syararalawa. Mari kita terus sembah Dia, sembah. Sikiralawa lalawa syararalawa lalawa. Haleluya. Iralawa syararalawa sikiralawa syararalawa. Oralawa sikiralawa lalawa syararalawa lalawa syararalawa. Jesus.